Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang akan memelihara dan membantu kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dan juga yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat kelima, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada seorang guru membawa satu soal untuk diberikan kepada para muridnya untuk dikerjakan. Akan tetapi sebelum guru memberikan, guru katakan bahwa soal ini sangat sulit. Soal ini membutuhkan sebuah ketekunan, tetapi jawabannya ada. Nah, guru pun lalu membagikan soal itu kepada semua muridnya. Semua murid mulai mengerjakan. 1 jam berlalu, belum ada satu orang pun yang mengumpulkan. 1,5 jam berlalu. Semuanya para murid hampir berputus asa. Tetapi ada seorang murid, dia dengan tekun, dengan gembira senantiasa mengerjakan soal itu. Lalu kawan-kawannya heran dan bertanya, apakah engkau sudah menemukan jawabannya? Dikatakan belum. Lalu kenapa engkau bersemangat? Murid ini hanya menjawab, kata guru kan, jawabannya ada. Dia punya keyakinan dengan itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita ditanya pribadi pas pribadi, siapa yang mau menderita? Tentu kita akan katakan, tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Dan jika ditanyakan kembali, siapa yang tidak pernah merasakan penderitaan? Tentu semua kita pernah merasakan penderitaan. Lalu ditanyakan, bagaimana orang percaya ketika menghadapi penderitaan? Banyak dari antara kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika penderitaan datang ke dalam kehidupan kita, kita sudah berusaha mencari jalan keluar. Kita sudah berusaha untuk mencari solusi daripada persoalan itu. Namun tak kunjung datang. Hal yang paling mudah yang kita lakukan adalah menyerah. Hal yang paling realistis yang kita lakukan adalah berpasrah diri. Nah, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Paulus menasehatkan orang percaya yang ada di Roma supaya mereka yang mengalami kesengsaraan, mereka tidak berputus asa dalam mengalami kesengsaraan. Pada saat itu orang-orang percaya di sana banyak kesengsaraan yang mereka alami.
dari khususnya dari pemerintahan Romawi. Di mana pemerintahan Romawi yang harusnya melindungi, yang harusnya mengayomi, yang harusnya mensejahterakan mereka, justru menyiksa, justru mempersekusi mereka, justru menindas mereka. Nah, di dalam penderitaan yang begitu kompleks, Paulus katakan kepada mereka, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, Paulus mau mengajarkan kepada mereka bahwa semua orang pada dasarnya sudah dibenarkan di dalam iman. Artinya sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, maka kita mendapat damai sejahtera. Tapi apakah orang yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus itu terlepas dari persoalan? Tentu tidak. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Yang dikatakan oleh Paulus di sana, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Paulus memahami bahwa menjadi sebuah bagian kecil daripada hidup orang percaya adalah penderitaan. Nah, sekalipun mereka sudah dimenangkan, sekalipun mereka sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti mereka hidup dalam kebebasan dari penderitaan. Tetapi bagaimana orang yang hidup dalam penderitaan itu menunjukkan kualitas imannya dalam menghadapi penderitaan. Makanya Paulus katakan, dalam menghadapi kesengsaraan itu harus bermegah, karena kesengsaraan itu menimbulkan sebuah ketekunan. Sebuah ketekunan. Orang yang menghadapi penderitaan, hasil daripada penderitaan dia, ketika dia tekun, ketika dia sabar, ketika dia kuat, maka akan menunjukkan kualitas imannya, akan tahan uji. Dan ketika dia sudah tahan uji, akan menimbulkan pengharapan. Dan ketika dia sudah hidup dalam pengharapan, dia tidak akan kecewa. Yang artinya apa? Kalau disederhanakan, orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesengsaraan dalam kehidupannya, dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah dikalahkan persoalan. Dia tidak pernah dihanyutkan oleh tantangan hidup ini. Justru dia semakin berpengharapan kepada Tuhan. Karena persoalan mampu ditaklukkan oleh dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun tema yang kami buat pada saat ini, untuk memperteguh iman kita, kami katakan menghadapi penderitaan dengan Tuhan. Bagaimana orang percaya menghadapi penderitaan dengan Tuhan? Yang pertama sekali, orang percaya menghadapi penderitaan di dalam Tuhan, dia tidak bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Perbedaan yang paling signifikan antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya ketika menghadapi penderitaan. Orang yang tidak percaya dia bersungguh-sungguh. Tapi orang yang percaya itu dia tidak bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan keseharian kita? Apakah keseharian kita, kehidupan kita hidup dengan sungguh-sungguh? Atau justru ketika ada penderitaan itu kita percaya kepada Tuhan, kita katakan persoalan ini terlalu kecil bagiku karena Allahku begitu luar biasa. Nah, yang pertama sekali yang Tuhan katakan kepada kita, orang percaya itu ketika dia menghadapi sebuah penderitaan, dia percaya bersama dengan Tuhan. Dia mampu menaklukkan segala persoalannya. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Paulus katakan juga dalam kitab Filipi, maka kita juga demikian, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Terlalu kecil bagi Tuhan menyelesaikan perkara kita. Yang menjadi persoalan terbesar adalah bukan penderitaan yang kamu hadapi, tetapi sikapmu dalam menghadapi penderitaan. Itu menjadi persoalan. Kalau sikap kita
ketika menghadapi penderitaan berputus asa, itu menjadi persoalan. Tapi ketika sikap kita semakin tekun, semakin tahan uji, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diajarkan bagaimana orang yang percaya menghadapi penderitaan dalam kehidupannya, yaitu dia bertekun di dalam Tuhan, karena ketekunan itu tidak akan pernah mengecewakan. Apa itu ketekunan? Secara sederhana, ketekunan itu sama dengan kesabaran. Maka orang yang menghadapi penderitaan, dia harus bersabar dalam Tuhan. Bukan bersabar dalam penderitaan, tapi bersabar di dalam Tuhan. Orang yang bersabar di dalam Tuhan, dia akan senantiasa memperoleh kemenangan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman ini mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka hiduplah selaku orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup benar. Hidup benar itu seperti apa? Hidup benar itu tidak bersungguh-sungguh ketika persoalan datang. Hidup benar itu seperti apa? Hidup benar itu tidak membenarkan situasi, tidak membenarkan kondisi, tidak membenarkan penderitaan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi hidup benar itu, dia bermegah ketika persoalan datang. Karena apa? Karena dia percaya dia mampu menyelesaikan persoalannya. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi sebagai kesimpulan dari firman ini. Ada seorang peternak. Seekor keledainya jatuh ke dalam lubang. Berusaha peternak ini menyelamatkannya, tapi sia-sia. Maka apa yang dilakukan oleh peternak? Dia berpikir untuk mengubur hidup-hidup keledainya tersebut. Dia campulin tanah, dia masukkan terus ke dalam lubang itu. Datang keledai yang di dalam sumur itu. Ketika tanah dimasukkan, dia mengepaskan pasir dan tanah itu, dia naik. Sampai akhirnya keledai itu berhasil keluar. Yang dalam pemikiran daripada pemilik keledai itu akan menguburkan. Tapi keledai itu, walaupun dia menderita, walaupun dia hampir ditanam, hampir mati, hampir tidak ada harapan untuk hidup, tapi dia menjadikan tanah itu injakannya. Persoalan itu dia jadikan menjadi injakannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kehidupan orang percaya juga harus demikian. Apapun persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita, kita menjadikan itu menjadi injakan kita untuk menjadikan level iman kita semakin naik. Lihat penderitaanmu, karena di dalam penderitaanmu engkau sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Engkau sudah dibenarkan di dalam Tuhan, maka hiduplah dengan imanmu menghadapi segala kemelut di dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih buat sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami supaya hidup di dalam sabda-Mu, sehingga iman kami semakin teruji oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.